cadangan minyak lepas pantai yang besar pada akhir tahun 1960-an, mesin ekonomi Norwegia digerakkan oleh minyak. Sebagai produsen minyak bumi terbesar di Eropa Barat, negara ini telah memperoleh manfaat selama beberapa dekade dari kenaikan harga. Negara ini telah mencapai kemajuan finansial yang baik setelah perekonomiannya terpuruk akibat krisis COVID-19. Lebih jauh lagi, ketika menghadapi masalah ekonomi yang tidak terduga, masyarakat Norwegia selalu dapat mengandalkan dana kekayaan negara mereka sebesar 1,4 triliun dolar, yang merupakan dana kekayaan negara terbesar di dunia. Tidak hanya itu, tidak seperti banyak negara kaya lainnya, angka PDB per kapita Norwegia yang tinggi merupakan cerminan yang cukup akurat mengenai kesejahteraan ekonomi rata-rata masyarakat. Negara ini memiliki salah satu kesenjangan pendapatan terkecil di dunia. Jika Anda bertanya-tanya tentang PDB per kapita Amerika Serikat, pada awalnya, negara ini pasti masuk dalam daftar 10 negara teratas berdasarkan PDB per kapita PPP, meskipun berada pada peringkat yang lebih rendah. Selain menjadi entitas ekonomi yang dominan, Amerika juga didukung oleh kemampuan militernya. San Marino adalah republik tertua di Eropa dan terkecil kelima di benua ini. Tarif pajak penghasilan di sini sangat kecil, sehingga berkontribusi terhadap kekayaan yang dimiliki warga negara. San Marino adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki hutang nasional hingga tahun ke-2023. Karena tidak memiliki daratan oleh Italia, San Marino memiliki pengaruh budaya Italia yang cukup besar dan juga merupakan salah satu negara paling indah yang memiliki pariwisata dengan wisatawan dari seluruh dunia. Banyak pengunjung dari berbagai negara yang mengunjungi negara tersebut. Salah satu pusat wisata terbesar di dunia, Swiss juga memiliki sektor keuangan yang sibuk. Negara ini mendapatkan keuntungan lebih lanjut dari ekspor logam mulia, instrumen presisi, dan mesin seperti komputer dan peralatan medis. Sekitar 74% PDB Swiss berasal dari sektor jasa dan 25% dari industri, dengan kurang dari 1% berasal dari sektor pertanian. Swiss juga memiliki tarif PPN terendah di Eropa. Setelah Turki dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab memiliki perekonomian terbesar ketiga di Timur Tengah. Uni Emirat Arab mendapat banyak manfaat dari sumber daya alamnya, namun tetap saja, hanya 20% dari total penduduk di wilayah ini yang benar-benar penduduk asli. Sisanya tertarik dengan keuntungan ekonomi seperti gaji bebas pajak. Selain sektor hidrokarbon, pariwisata, keuangan, dan konstruksi merupakan sektor yang menguntungkan di Uni Emirat Arab. Mereka bekerja keras untuk menjadi pusat sosial dan budaya, seperti menjadi tuan rumah Dubai Expo tahun 2020, terjadi pada tahun 2021 sampai 2022 karena lockdown, dan berencana mengadakan expo lainnya pada tahun 2025. Qatar dan juga Uni Emirat Arab masuk dalam daftar 10 negara dengan perekonomian teratas berdasarkan peringkat PDB per kapita untuk tahun 2024 yang sebagian besar mendapat manfaat dari cadangan sumber daya alam mereka. Qatar memiliki cadangan gas terbesar ketiga di dunia. Cadangan minyak dan gas alam Qatar sangat besar dibandingkan jumlah penduduknya, sehingga menjadikan Qatar menduduki peringkat tinggi di antara negara-negara terkaya. Qatar juga meningkatkan perekonomiannya di sektor lain seperti menjadi tuan rumah FIFA tahun 2022 yang memberikan dorongan besar bagi pariwisata dan perekonomian Qatar. Singapura adalah salah satu pusat bisnis dan perdagangan terbesar di dunia. Negara ini memiliki banyak individu dengan kekayaan bersih tinggi di antara penduduknya. Perekonomian telah mengalami beberapa pukulan berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir, dengan pandemi pada awalnya dan kemudian perekonomian Tiongkok yang terpuruk menjadi mitra dagang penting bagi sektor manufaktur Singapura. Setelah krisis keuangan besar tahun 2008, Irlandia berupaya keras mereformasi industri perbankannya. Negara ini memulai langkah-langkah seperti
pemotongan gaji sektor publik untuk menjadikan perekonomiannya seperti sekarang ini. Selain itu, Irlandia adalah salah satu surga pajak perusahaan terbesar di dunia, dengan perusahaan multinasional memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap perekonomian Irlandia dalam beberapa tahun terakhir. Makassar adalah wilayah administratif khusus di bawah Tiongkok, dan kekayaannya terutama berasal dari lebih dari 40 kasino yang menjadikannya salah satu tujuan wisata terbesar di dunia. Makassar adalah pos koloni Eropa pertama dan terakhir di Asia. Meskipun Makau mengalami pukulan hebat selama krisis COVID-19 dengan pembatasan perjalanan dan seringnya lockdown, perekonomian Makau sudah menuju pemulihan ekonomi yang cepat karena pendekatan kapitalis yang berbeda dengan hukum di daratan Tiongkok. Luxembourg adalah salah satu negara Eropa yang relatif tidak terkena dampak pandemi COVID-19. Negara ini dikenal menggunakan kekayaannya untuk menjamin standar hidup, layanan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat umum. Selain itu, negara ini adalah salah satu tujuan wisata terbesar di dunia, dengan kastil-kastilnya yang indah, tanaman hijau yang melimpah, dan kanal-kanal yang indah. Ini juga merupakan salah satu negara pertama yang menyediakan transportasi umum gratis dan juga memiliki upah minimum tertinggi di dunia.